bener nggak? Siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Oke, terus? Saling tuding dan sindir antara Gibran Rakabuming Raka dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bergulir. Perang kata ini kian memanas setelah Hasto meragukan optimisme Gibran soal pertemuan Jokowi dan Megawati hingga menyebut putra presiden itu kerap bohongi PDIP. Tak kalah sengit, Gibran pun menyebut Hasto meresahkan dan menilai Sekjen PDIP tersebut selalu berpikiran negatif. Padahal Gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif, terutama soal silaturahmi pasca Pilpres berbanding terbalik dengan Hasto. Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Politikus PDIP Ciko Hakim pun turut membela Hasto. Menurut Ciko, apa yang disampaikan Hasto adalah cerminan suasana batin seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tentu itu adalah cerminan dari suasana kebatinan yang dirasakan oleh seluruh kader PDI Perjuangan, baik itu di tingkat simpatisan, di tingkat anak ranting, dan sampai tingkat elit maupun Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Wacana pertemuan Jokowi Megawati muncul di tengah proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Meski Megawati tak sekalipun memberi pernyataan soal hubungannya dengan Jokowi, namun nyatanya hingga momen Lebaran terlewati, pertemuan antara kedua tokoh tersebut belum terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu bagaimana membaca panasnya perang kata antara Gibran dan Hasto? Kita akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Nitya. Kalau di awal kan Gibran ini menanggapi Hasto cukup santai ya, tapi reaksi yang terakhir kan justru cukup menyindir. Sebutan Hasto meresahkan ini menurut Anda bisa diartikan perubahan sikap Gibran, perang terbuka, atau bagaimana? Iya, memang saya amati ini kali pertama Mas Gibran memberikan respon yang cukup keras terkait dengan statement Mas Hasto berkaitan dengan Pak Jokowi maupun Mas Gibran itu sendiri. Jadi relatif sangat jarang sekali Mas Gibran memberikan pernyataan yang keras terhadap lawan politiknya, apalagi kepada Mas Hasto yang notabene adalah Sekjen PDI Perjuangan. Sebelumnya beliau cukup santai, tetapi baru kali ini pernyataan keras itu dilontarkan, mungkin karena pernyataan terakhir Mas Hasto yang menyebut Mas Gibran seringkali berbohong. Kerap bohongi PDIP ya. Anda melihatnya sikap Gibran yang sekarang ini bisa dianggap mewakili sikap Jokowi nggak? Saya kira tidak ya, karena Pak Jokowi menurut saya sangat terukur dalam memberikan pernyataan, dan beliau seringkali membalas pernyataan dengan candaan atau bahkan dengan pernyataan yang seringkali tidak mewakili secara persis apa isi hati nuraninya, karena bagaimanapun beliau seorang presiden. Kalau Mas Gibran bisa jadi ini mewakili dirinya sendiri saja, karena memang kalau diukur dari kadar serangan Mas Hasto kepada Mas Gibran atau Pak Jokowi, lebih banyak arahan serangannya itu dialamatkan kepada Mas Gibran. Ya. Karena wajar, karena Mas Gibran belum dilantik sebagai wakil presiden. Yang kedua, tingkat kedisukaan atau popularitas Pak Jokowi jauh lebih tinggi ketimbang likability terhadap Mas Gibran. Jadi ibarat target kalau arahnya ke Mas Gibran lebih lemah ya responnya Target ketimbang empuk begitu ya. kepada Pak Jokowi. Jadi kalau Anda melihatnya memang Gibran ini murni karena dia merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya berkomentar, akhirnya berani. Anda bisa melihat bahwa ini membaca sebagai Gibran akhirnya berani untuk berkomentar?
Ya, paling tidak ini menunjukkan perlawanan terbuka Mas Gibran kepada statement-statement Mas Hasto. Dan kalau Nitya amati, memang pernyataan Mas Hasto belakangan sangat sering sekali ya Sopir truk memicu menyerang kecelakaan ya kepada misalnya Mas ya. Gibran. Betul, terutama pasca penetapan oleh KPU ya bahwa paslon 02 unggul, itu cukup jarang sekjen PD Perjuangan, sekjen partai secara umum memberikan pernyataan seintensif Mas Hasto, apalagi dengan pernyataan yang cukup tajam dengan kalimat yang sangat terbuka. Kalau bahasa komunikasinya istilahnya adalah low context ya. Jadi konteksnya itu mudah sekali dipahami, straight to the point, menyerang kepada Pak Jokowi atau Mas Gibran. Dan selama ini Mas Gibran menanggapinya dengan santai, tapi baru kali pertama Mas Gibran menanggapinya dengan respon yang sangat nyelkit juga. Jadi nanti tinggal kita cek. Saya sendiri tidak yakin Mas Gibran akan mengeluarkan pernyataan senyelekit ini untuk kemudian hari. Mungkin kemarin pas dia tidak sabar juga akhirnya menanggapi pernyataan Mas Hasto dengan pernyataan yang keras. Tetapi saya tidak yakin kedepannya Mas Gibran akan mengulangi hal yang sama karena itu agak di luar dari Kebiasaan. biasa. Oke. Bagaimanapun juga Hasto adalah sekjen PDIP yang memang berseberangan saat ini dengan Gibran dan juga Jokowi. Pernyataan Hasto bisa dianggap sudah seizin Megawati nggak, Mas Burhan? Atau paling tidak mewakili perasaan kader, simpatisan PDIP, tapi juga mendapatkan izin dari para pimpinan? Nitya, di dalam keorganisasian PD Perjuangan, sekjen itu posisinya orang nomor 2 setelah ketua umum. Jadi pernyataan Mas Hasto yang sangat sering mengeluarkan tanda kutip serangan ya kepada Pak Jokowi atau Mas Gibran, kalaupun toh tidak diizinkan, tetapi kan tidak dilarang. Artinya Ibu Mega memahami, mengerti, dan jangan-jangan juga mempersilahkan Mas Hasto untuk mengeluarkan pernyataan sesering itu. Sebab kalau misalnya Ibu Mega tidak berkenan, harusnya Mas Hasto tidak mengeluarkan pernyataan frontal lagi kan. Tapi nyatanya kan keluar terus tuh pernyataan. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Hasto sedikit banyak mewakili juga suasana hati Ibu Mega. Ya. Termasuk juga mewakili rasa luka dan kekecewaan dari basis akar rumput PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi. Karena kita tahu suara PD Perjuangan yang menurun 3% kurang lebih dibanding 2019. Kemudian dukungan kepada Pak Ganjar yang hanya sekedar 16%, itu jelas menimbulkan kekecewaan mendalam. Dan kekecewaan itu dialamatkan kepada keluarga besar Pak Jokowi. Jadi bukan main sendiri ya, maksudnya mungkin ini adalah ungkapan hati personal, tapi kemudian ia tahu bahwa diberikan izin, dimaklumin di ACC begitu, dan juga dianggap mewakili seluruh. Simpelnya Nitya, kalau misalnya Ibu Mega tidak berkenan, saya kira Mas Hasto tidak akan mengeluarkan pernyataan berkali-kali. Jadi saya menduga Ibu Mega tahu dan mempersilahkan Mas Hasto untuk mengeluarkan pernyataan tersebut karena dianggap mewakili suasana hati dari Ibu Mega dan kawan-kawan PD Perjuangan yang kecewa berat atas kekalahan di Pilpres. Kalau bicara saling sindir begini ya, terlepas dari tadi Anda mengatakan kalau Gibran kayaknya nggak mewakili Jokowi, ini hanya kelepasan aja begitu. Tapi kalau Hasto dianggap bisalah paling nggak mendapatkan izin dari Megawati. Dengan kondisi begini, bukankah malah seakan menegaskan minim sekali peluang rekonsiliasi antara Jokowi dengan Mega? Iya, betul Nitya ya. Pertama begini, kenapa saya sebut pernyataan Mas Gibran tidak mewakili Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu sangat santai, dia anti baper. Ya. Jadi dia menganggap politik sekedar sebagai permainan. Jadi nothing personal dalam politik. Jadi itu sikap Pak Jokowi yang kita tahu kalau misalnya Pak Jokowi diserang sekeras apapun, ya dia akan tanggapi dengan tertawa. Ya? Nah, tetapi tadi benar yang Anda katakan, bahwa karena problem semacam ini, residu Pilpres yang belum kunjung berakhir, dan kekecewaan yang luar biasa dari Ibu Mega, dan kita bisa lihat dari amicus curiae yang coba ditawarkan Ibu Mega dalam kasus PHPU di MK, saya menduga sakit hati dan kekecewaan ini akan berlangsung lama.
Dan itu sudah sangat terlihat ya, elit PD Perjuangan berkali-kali melakukan serangan terbuka kepada keluarga besar Pak Jokowi, tapi tidak sama sekali dialamatkan kepada Pak Prabowo. Jadi itu menurut saya sesuatu. Jadi Pak Prabowo tidak ada masalah serius dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan, tetapi mereka punya masalah yang belum tuntas, belum selesai dengan Pak Jokowi. Dan dugaan saya setelah MK mengambil keputusan sekalipun, apapun putusan yang akan diambil oleh MK, masalah berkaitan dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi belum akan selesai dalam waktu dekat. Belum selesai, tapi bukan berarti akan tidak ada peluang untuk bergabung dengan pemerintahan baru ya. Itu mungkin bahasan di lain bicaraan. Tapi terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam. Malam.